harta, jabatan, akal, semua itu hanya kelebihan duniawi. Sehingga kalau saya tanya Bapak Ibu ya, lebih mulia mana orang pintar sama orang kaya? Gak ada jawaban. Lebih mulia mana orang pintar sama orang kaya? Pintar miskin, kaya tapi goblok misalnya. Misalnya, Anda pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Gimana? Pilih pintar, miskin gak apa-apa. Bisa dicari. Tapi Allah takdirkan miskin sampai mati misalnya. Tapi pintar, dia pintar kalau ngomong pintar bisa menjelaskan. Tapi miskin sampai mati. Ada kaya sampai mati, tapi bodoh sampai mati. Pilih yang mana? Ya. Baik. Misalnya ibu-ibu kalau ditanya ya, ingin punya suami yang mana? Pintar tapi miskin, atau kaya tapi bodoh? Ya pintar ya sugih. Gak ada pilihan. Gak pilih. Ini jumlahnya bisa terima. Masya Allah. Sehingga baik pintar maupun kaya itu gak ada nilai lebih. Mau pintar mau kaya, nilai lebihnya itu apa? Karena surga tidak khusus untuk orang pintar. Surga tidak khusus untuk orang pintar. Maka jangan gampang gumun lihat orang pintar, Pak. Orang pintar itu buat apa? Cuma pintar, Pak. Takwa itulah yang jadi kelebihan. Dan surga tidak khusus untuk orang pintar, sebagaimana tidak khusus untuk orang kaya, sebagaimana tidak khusus untuk orang yang punya jabatan. Misalnya orang yang dianggap bodoh bisa nggak masuk surga? Sekarang kita lihat di sini. Contoh fenomena orang yang merasa pintar dan menuduh pengikut para nabi sebagai orang bodoh. Bodoh dalam pengertian mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir begitu, sehingga cuma gampang percaya saja. Itulah yang dialami oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang selamat di atas kapalnya Nabi Nuh. Sekarang coba kita lihat di sini. Kita lihat kaum pemuja akal. Kaum pemuja akal, fenomena kaum pemuja akal sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merasa dirinya lebih cerdas, lebih berkemajuan karena tidak asal percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Di saat yang sama mereka menuduh para pengikut Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang akalnya kurang berkembang karena asal percaya dengan apa yang disampaikan Nuh alaihissalam. Ya, kurang lebih bahasanya pengikutnya Nabi Nuh itu tidak progresif. Kita lanjutkan. Coba kita baca ayatnya. Allah berfirman, "Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadunnukum kadhibin." Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang akalnya rendahan, mudah percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Quran surat Hud ayat 27. Nah, Anda bisa garis bawahi orang yang hina dan akalnya rendahan karena mudah percaya begitu saja. Setiap Nuh ngomong apa dia percaya, nggak dipikir dulu. Itu menurut komentar siapa? Orang-orang kafir musuhnya Nabi Nuh. Sekarang kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari perkataan Nabi Nuh alaihissalam yang artinya, yang mengikutimu bukan orang-orang mulia atau para pemuka di antara kami. Kemudian orang-orang yang mengikutimu tidak mencermati dengan maksimal, tidak pikir panjang, tidak merenungkan dulu, namun semata apa yang kau sampaikan mereka langsung percaya dan mengikutimu. Tafsir Ibnu Katsir. Benar apa kata orang, sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya.
Apa yang dinyatakan oleh kaum Nuh sama persis dengan apa yang dinyatakan kaum liberal yang merasa paling maju logikanya. Ya, yang seperti ini kan mereka diberi oleh Allah akalnya memang dipakai. Wah, dipakai memikir yang nggak karuan-karuan itu. Dan mereka merasa punya kehebatan di situ. Mereka merasa punya kehebatan di situ. Dan dengan ujubnya yang mereka miliki itu menganggap bahwasanya yang lain lebih rendah. Masing-masing orang diberi oleh Allah kelebihan sesuai dengan yang dia kehendaki. Ada yang diberi harta, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi jabatan. Maka tanggung jawabnya adalah apakah itu bisa mengantarkan ke takwa. Kalau kemudian itu hanya sebatas untuk membanggakan dirinya, dia merasa sombong dengan kelebihan itu, maka nggak ada bedanya antara orang pintar yang sombong dengan orang kaya yang sombong. Sama-sama orang sombong. Sehingga kelebihan yang dia miliki berupa pintar tadi justru menjerumuskan dia ke dalam kesombongan. Sebagaimana kelebihan kekayaan yang dia punya menjerumuskan dia ke dalam kesombongan. Ada juga yang punya jabatan menjerumuskan dia ke dalam kesombongan. Gak ada bedanya kan ini? Semuanya menjerumuskan ke dalam kesombongan. Itu kelebihan-kelebihan duniawi. Makanya tadi kita katakan surga bukan untuk orang yang pintar, kebahagiaan bukan untuk orang yang pintar. Bahkan di dunia sudah kita saksikan ada orang pintar tapi kere sampai mati banyak, utangnya banyak, tapi dia pintar. Kalau ngomong pintar. Sebaliknya ada orang yang kaya nggak lulus SD tapi hartanya banyak. Nah, masalah bagaimana cara mereka bersikap tergantung dari tingkat ketakwaannya kepada Allah. Ada yang pintar bertakwa, ada kaya bertakwa, sebagaimana pemilik jabatan bertakwa, ada nggak? Ada. Karena itu yang diperjuangkan dan kita terus belajar adalah bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang bertakwa. Kita belajar untuk jadi orang bertakwa dengan hadir di majelis ilmu, mengenali apa tugas-tugas untuk bisa menjadi orang bertakwa dan seterusnya. Baik, sekarang coba kita lihat sebuah dialog berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan adanya banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah katakan dalam Al-Quran, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu membawa kapalnya, lautan itu, banjir itu membawa kapalnya Nabi Nuh fi maujin kal jibal. Dan di sana ada ombak setinggi gunung. Allah gambarkan ombaknya setinggi gunung. Dalam posisi anaknya Nabi Nuh belum mati. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Dan anaknya mengasingkan diri. Ya bunayya kam ma'ana. Wahai putraku, ayo naik bersama kami. Wa la takum ma'al kafirin. Dan jangan jadi orang kafir. Jadi di sini ada dialog Nuh dengan anaknya. Dialog pertama adalah dialog dari Nuh alaihissalam. Ini bentuknya dakwah, ajakan. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wa la takun ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang kafir. Baik. Sebenarnya sudah gak cukup untuk memberikan alasan lagi. Apakah untuk menyelamatkan diri dalam situasi seperti itu harus dikasih penjelasan yang panjang lebar? Perlu gak, Pak? Ya? Wahai anakku, ayo naik ke sini. Kita apakah perlu? Coba Bapak kasih penjelasan secara logis. Ya salah kelemu ya. Jadi dalam situasi seperti itu kan cuma doktrin. Ayo naik, jangan jadi orang kafir. Itu doktrin. Dakwah di sini doktrin. Gak perlu penjelasan lebar. Gak perlu pakai penjelasan. Logikanya apa, Pak? Biar saya mau naik. Oh, dikasih penjelasan pakai logika dulu, baru setelah itu kamu mau naik. Dalam situasi genting seperti ini. Sudah? Lihat ini. Selanjutnya. Qala, anaknya berkata, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke atas gunung.
yang akan melindungiku dari air. Di sini anaknya Nabi Nuh bicara pakai apa? Logika. Bahwa ketika ada banjir, terus dia naik gunung, itu logis nggak? Ya, logis. Dari sisi mana Anda sebut logis? Ya, namanya ketika ada banjir kan air itu berada di bawah, dia naik ke tempat yang tinggi biar nggak kena air. Alasan ini logisnya? Logis. Baik. Tapi ini doktrin. Doktrin jangan dilawan dengan logika. Ini masalahnya selamat atau celaka. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam. Qala, Nuh berkata, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari ketetapan Allah kecuali yang Allah rahmati. Maka Nuh menjawab pakai wahyu. Nuh menjawabnya pakai wahyu. La asima al-yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari ketetapan Allah. Sekarang kita lihat hasil. Ada dakwah dilawan logika, dijawab pakai wahyu. Sekarang kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu diterpa oleh ombak sehingga anaknya jadi orang yang tenggelam. Hasilnya tenggelam. Dalam situasi tertentu terkadang ada bagian doktrin yang itu tidak bisa pakai alasan logika. Kalau pakai alasan logika berbahaya, sehingga adanya cuma doktrin. Pokoknya ini gak benar Pak, ini syirik. Logikanya gimana? Oh, Bapak mau menjelaskan logika, nanti salah mati loh ya. Misalnya ya. Ya meskipun ada kondisi di mana masih bisa dijelaskan secara logis, tapi ketika itu dalam bentuk doktrin, terkadang wahyu dilawan logika, hasilnya binasa. Dialog sederhana antara Nabi Nuh dengan putranya yang menggambarkan di mana posisi wahyu, di mana posisi logika, dan kapan seseorang harus meletakkan itu dalam posisi yang benar. Baik. Maka dari sinilah kita bisa lihat bahwa terkadang logika jadi sebab orang celaka. Coba kalau tadi anaknya Nabi Nuh nurut dengan perintah bapaknya, kira-kira gimana? Selamat. Tapi ketika dia beralasan, enggak, saya nggak mau. Saya nggak tahu alasannya, mungkin dia emosi sama bapaknya atau gimana, latar belakang kita nggak tahu ya. Cuman ketika Allah menjelaskan alasan kenapa anaknya Nabi Nuh itu tidak mau ikut, adalah dia pakai alasan logis. Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Aku akan berlindung ke atas gunung sehingga aku tidak kena air. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini tidak akan ada yang bisa melindungi dirinya dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kamu pakai alasan apapun bahaya itu. Sehingga ikuti saja perintah dalam hal ini, karena kalau tidak celaka. Baik. Nah, disinilah terkadang kita perlu menundukkan logika agar ikut wahyu. Maka dalam posisi ketika logika sudah nggak bisa menerimanya, sudah dipaksa untuk tunduk karena wahyu itu nggak mungkin salah. Sementara logika kita mungkin saja salah, atau memang logis tapi tidak pada tempatnya. Baik, sekarang kita lihat ada satu kejadian yang kemarin sempat kita share di Facebook yang dialami oleh Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid itu telat masuk Islam? Khalid bin Walid. Anda kenal siapa nama asli Abu Jahal? Abu Jahal nama sebelumnya apa?
Hakam, orang bijak. Abu Jahal nama sebelumnya itu, gelarnya itu Abul Hakam. Jadi Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal dan Amr. Gelar sebelumnya itu Abul Hakam. Tapi ketika dia melawan dakwah Nabi SAW, para sahabat menyebutnya Abu Jahal. Dibalik. Khalid bin Walid ketika masuk Islam, dan Khalid bin Walid masuk Islam menjelang Fathu Mekah, ditanya sama orang, kemana saja kamu ini? Bukti kenabian demikian terang benderang, tapi kenapa kau belum mau masuk Islam ketika itu? Lalu Khalid bilang, inna fina rijalun kana ahlamuhum mithlul jibal. Kana ahlamuhum mithlul jibal. Di tengah kami ada beberapa orang yang akalnya itu seperti gunung. Jadi menurut Khalid, dakwanya Muhammad itu bertentangan dengan logika. Masa orang mati kok bisa dibangkitkan? Nggak logis. Masa ada orang yang bisa Isra Mi'raj, terbang dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu kurang dari semalam? Nggak logis. Sehingga dia merasa yang lebih logis itu Abu Jahal dan kawan-kawan ini, termasuk Al-Walid bin Mughirah, kemudian beberapa tokoh musyrikin yang lainnya. Maka Khalid merasa keberadaan orang-orang cerdas di sekitar kita itulah yang menyebabkan saya sulit untuk mendapatkan hidayah. Jadi ada kalanya doktrin ketika dilawan pakai logika malah terhalang ya untuk mendapatkan hidayah, karena dia tidak punya sifat pasrah sebelumnya. Kemudian Allah kasih petunjuk kepada beliau sehingga beliau masuk Islam radhiyallahu anhu wa Allah. Baik, sekarang kita lihat sumber akidah menyimpang yang kedua. Sumber akidah menyimpang yang kedua, yakni budaya yang dijadikan ajaran agama dan akidah. Ada banyak keyakinan di masyarakat yang berasal dari budaya, sehingga budaya dijadikan sebagai sumber ideologi, seperti keyakinan bahwa hari kematian leluhur adalah hari sial, orang Jawa menyebutnya kebab. Keyakinan bahwa di Laut Kidul ada penguasa yang menjadi penunggu, mereka sebut Nyiro Kidul. Keyakinan bahwa di Laut Utara ada penguasa yang menjadi penunggu yang disebut Dewi Lanjar. Keyakinan bahwa bulan Suro atau bulan Muharram adalah bulan sial, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai momen hajatan. Ada lagi nggak tambahannya? Bapak bisa tambahkan di sini ya. Yang saya sebutkan ini hanya yang viral di masyarakat, yang banyak diyakini oleh masyarakat. Anda bisa tambahkan apa saja akidah Al-Jawiyah, kumpulan akidah kejawen. Sehingga Anda bisa tuliskan apa saja akidah orang-orang Jawa yang dia tidak berdasar. Ini kan meyakini ada, padahal aslinya tidak ada. Makanya kalau ada manusia, dia dari kecil sampai gede tidak pernah diajari dalam lembaga pendidikan Islam, nanti dia punya keyakinan mengikuti lingkungan. Keyakinan dia akan mengikuti lingkungan. Kenapa mengikuti lingkungan, Pak? Dia akan belajar dari lingkungannya. Lingkungannya meyakini apa, dia punya keyakinan itu. Antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain berbeda. Mereka yang terlahir dari suku Tengger misalnya, suku Tengger di mana? Di Bromo. Atau yang dari suku Baduy di Rangkas Bitung, atau yang dari suku Samin di daerah Blora, atau dari suku-suku yang lain, itu punya akidah yang berwarna-warni. Dan ketika ada anak kecil lahir di situ, dia terdidik dengan lingkungan. Walaupun mereka secara KTP ada yang mengklaim Islam, KTP-nya Muslim, agamanya Islam, tapi secara keyakinan ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, kemudian ada apalagi berbeda-beda satu dengan yang lain. Demikianlah pengaruh dari lingkungan. Apabila budaya itu dijadikan sebagai sumber akidah,
maka akan jadi agama. Selanjutnya, Dulu masyarakat musyrikin juga memiliki berbagai keyakinan peninggalan para leluhurnya. Mereka menganggap itu benar hingga menolak bahwa para nabi yang bertentangan dengan keyakinan. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun yang tidak mendapat dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. baik. Jadi Allah memberikan alasan saat mereka mengklaim kami mengikuti nenek moyang itu ajaran leluhur. Kami mengikuti ajaran leluhur. Cara mereka memuliakan leluhurnya adalah dengan mengikuti ajaran leluhurnya. Lalu Allah katakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka juga akan mengikuti walaupun leluhur mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan hidayah? Mereka kan bukan nabi. Jadi kalau kamu ngikuti leluhurmu yang mereka tidak punya wahyu, tidak dapat hidayah, sama-sama bukan nabi, ngapain? Ini orang bodoh ngikuti orang bodoh kan gitu. Itulah cara Quran dalam mendebat alasan seperti ini. Dan ini bukti bahwa hidayah itu bisa menjadi penghalang, bahwa budaya bisa menjadi penghalang hidayah. Dengan megangi budaya, orang tidak mau ngikutin hidayah, sehingga dianggap bahwa ajaran Islam itu bertentangan dengan ajaran leluhur. Lalu dia tolak ajaran Islam dan lebih memilih ajaran leluhur. Selanjutnya, Bahkan fenomena semacam itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, namun juga terjadi pada para nabi sebelumnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Para nabi mereka berusaha menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar, sementara keyakinan dari leluhur itu menyimpang. Orang kafir itu tidak punya alasan selain hanya menyatakan, pokoknya kami mengingkari kalian. Allah berfirman di lanjutan ayat dari surat Az-Zukhruf di atas, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu mengakunya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Bukan surat Al-Zukhruf. ya, jadi alasan yang mereka sampaikan kalau sudah mentok, pokoknya kami nggak mau percaya sama kamu. Itu alasan yang sudah mentok, sudah dijelaskan. Ini nggak benar, bapakmu nggak benar, ini wahyu dari Allah. Ya sudah, inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoknya saya nggak percaya sama kamu. Berarti kufur yang terjadi adalah kufur apa? I'rad wal juhud, berpaling dan melawan, sehingga mereka tidak mau percaya walaupun sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Apakah yang kita sampaikan ini sesuai realita jemaah? Ada nggak kayak gini, Pak? Ya? Baik.
Jadi yang kita tuliskan di sini pada asalnya ya, demikianlah realita yang ada di sekitar masyarakat kita. Ujian dakwah akidah dua orang. Pertama, orang liberal. Yang kedua, pecandu klinik. Sehingga rata-rata yang menolak dakwah kebenaran, tauhid dan seterusnya itu adalah orang-orang yang dia masih hobi dengan klinik. Klinik itu ada dua. Boleh tidak saya sebut lawan aja, lawan dakwah tauhid dan sunnah. Lawannya apa? Satu, pemuja akal. Ini kecenderungannya menolak. Yang memuja akal ini kecenderungannya menolak. Saya nggak percaya. Isinya cuma itu aja. Jadi ada banyak sekali poin-poin akidah yang dibawa oleh pemuja akal. Anda bisa lihat seperti prakteknya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kan banyak sekali menolak berita tentang tanda hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa, lalu apa lagi? Kalau munculnya juta dan maksud ada di Quran ya. Dengan alasan itu hadis ahad, ada kubur. Dengan alasan apa? Hadisnya ahad. Maka secara logika nggak bisa diterima. Dalilnya hadis ahad, dan hadis ahad itu memberi makna dhon, maka ditolak. Kebanyakan yang menolak kayak gini Mu'tazilah. Yang kedua pemuja klinik dan khurafat. Pemuja klinik dan khurafat itu ada dua. Ada yang berwajah Islam ya, klinik dalam Islam kan banyak, sehingga dia meyakini hal-hal yang aneh-aneh tapi menggunakan kode Islam. Banyak kita jumpai misalnya keyakinan tentang wali-wali yang nggak benar. Bukannya kita menolak adanya wali, tapi mereka punya keyakinan wali yang aneh-aneh, yang nggak benar. Ada wali Majdub, Majdub. Ada wali Majdub ya, orang gila dianggap wali. Ada yang meyakini wali bisa tawaf di Surabaya sebanyak sekian kali. Ada yang Isra Mi'raj tiap malam dan seterusnya. Nah itu yang berwajah Islam. Ada yang berwajah sesuai lingkungan atau budaya, berwajah budaya, seperti model kejawen, nyembah Semar, kemudian aneka klinik kejawen dan lainnya. Dua ini meyakini sesuatu yang ada padahal tidak. Mungkin nggak ada percaya ada orang yang tawaf di Jogja. Ada wali yang tawaf di Jogja, mengelilingi Jogja. Setelah itu memberi rahmat bagi Jogja. Percaya? Tidak ya. Sehingga kita tidak mempercayai itu. Meskipun ada sebagian orang yang kadang percaya di sini ada wali yang seperti ini, wali seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah tidak menjadikan kita baik tipe pertama maupun tipe kedua. Sekarang kita lihat Kedelapan, tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Akidah yang benar selamanya tidak pernah bertentangan dengan logika, meskipun ada banyak akidah yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Sehingga perlu dibedakan antara tidak bisa dijangkau logika dengan bertentangan dengan logika. Tidak bisa dijangkau dengan logika bukan berarti bertentangan dengan logika.
tidak bisa dijangkau oleh logika bukan berarti bertentangan dengan selanjutnya. Allah berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kamu lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkannya yang mati. Pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah 9 ayat 39. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, sehingga mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan ini sangat logis, meskipun bagi orang musyrik hal itu dianggap tidak logis. Keyakinan bahwa Tuhan itu esa sangat sejalan dengan logika, karena jika Tuhan itu lebih dari satu, lalu alam ini diatur dengan kehendak Tuhan yang mana? Lalu bagaimana Dia kehendaknya saling bertentangan? Anda bisa bayangkan, ketika ada perusahaan yang dikendalikan dua orang yang saling bertentangan, tentu perusahaan itu akan hancur. Allah berfirman, "Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yanshirun law kana fihima alihatun illallah la fasadata." Apakah mereka mengambil tujuan Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Quran surat Al-Anbiya ayat 21 hingga 22. Sebaliknya, setiap akidah yang sesat pasti bertentangan dengan akal dan logika. Orang musyrik lebih memilih ajaran nenek moyang daripada ajaran wahyu yang dibawa para nabi. Padahal nenek moyang mereka statusnya sama seperti mereka, sama-sama tidak mengerti masalah agama. Mengapa para nabi ditinggalkan sementara mereka justru membela ajaran orang yang tidak paham agama? Allah berfirman menceritakan kebodohan orang musyrik dalam hal ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai' wa la yahtadun la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran surat Al-Baqarah 170. Allah juga menyebutkan kebodohan orang-orang musyrik yang menyembah makhluk lemah. Bagaimana mungkin makhluk yang lemah itu dijadikan Tuhan sementara dia dan makhluk itu sama-sama lemah? Innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang yang benar. Masya Allah. Baik. Jadi di sini cuma ingin menegaskan ya, kalau kemudian logika itu tidak dipermasalahkan dalam akidah, terus fungsi logika itu apa? Fungsi logika itu apa? Punya logika nggak? Hah? Punya. Bedanya logika dengan akal itu
Apa bedanya logika dengan akal? Betul. Apa bedanya logika dengan akal? Akal punya? Punya. Logika punya? Bedanya apa? Logika itu produk akal ya. Berlogika itu kan produknya akal. Baik. Selanjutnya, di mana kedudukan logika dalam berakidah? Kalau tadi dipermasalahkan. Di sini ya. Logika ketika dia dijadikan sebagai sumber akidah, ini benar atau salah? Logika dijadikan sumber akidah, benar atau salah? Salah. Sehingga posisi logika ketika dijadikan sumber logika nggak benar, nggak mungkin logika jadi sumber jadi sumber akidah. Dan secara logis kita bisa menjelaskan. Misalnya, kalau logika jadi sumber akidah, ada 100 logika, ada 100 akidah. Gitu ya. Yang kedua, kalau logika jadi sumber akidah, nggak perlu ada nabi. Buat apa nabi yang mengajarkan akidah? Oh, kita sudah punya logika. Dan nanti tidak akan ada logika yang sama, karena masing-masing menggunakan logikanya sendiri-sendiri. Maka secara logis, logika tidak bisa jadi sumber akidah. Oleh karena itu tidak ada perintah seperti ini. Kita diperintahkan untuk beriman, tapi kita tidak diperintahkan untuk mencari iman. Tapi yang ada mempelajari iman. Mempelajari itu bagaimana berarti? Apa yang diajarkan itu kamu tinggal baca, yakini. Bukan nyari sendiri. Nyari kan pakai pikir. Ya sudah, saya tak memikirkan Allah itu kayak apa sih? Dia pikirkan. Dia nggak bisa. Baik. Sesuatu yang tidak bisa diindra, ada nggak usaha manusia untuk melogikanya? Saya tulis di sini ya. Sesuatu yang tidak bisa diindra. Untuk sesuatu yang tidak bisa diindra, apakah manusia mau melogikanya? Ada nggak contoh kasus? Saya tanya contoh kasus ya. Manusia membuat logika untuk sesuatu yang tidak bisa diindra. Ada contoh kasus kayak gitu? Ada Pak ya. Contohnya dalam hal fisikal. Kita kan dulu belajar tentang teori penciptaan alam semesta. Siapa sih manusia yang sudah lahir ketika langit dan bumi diciptakan? Ya, ada nggak manusia yang sudah tercipta ketika langit dan bumi diciptakan? Nggak ada. Sebab Nabi Adam alaihissalam tercipta pasca penciptaan langit dan bumi. Jika manusia pertama tercipta setelah penciptaan langit dan bumi, terus apakah mungkin orang bisa membuat teori, menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi pakai logika? Ternyata ada usahanya. Ya, teori Big Bang, teori nebula yang kita pelajari waktu kita belajar fisika, itu kan orang berlogika. Kira-kira dulu alam semesta itu asal usulnya dari mana? Berarti kan ada ya orang yang menggunakan logikanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak diindra. Dan manusia itu memikirkan dari sesuatu yang besar sampai sesuatu yang sangat kecil. Pelajaran tentang atom misalnya, sampai yang kecil-kecil yang tidak bisa ditangkap pakai mikroskop. Atau kan nggak bisa pakai mikroskop. Yang ketangkap mikroskop itu bakteri Pak. Itu bukan atom. Dan terus dari mana orang bisa bercerita tentang atom? Ada teori atom kan banyak ya. Teori apa saja? Masih ingat? Ada teori Bohr, ada teori Dalton, dan seterusnya. Orang kok bisa mikir kayak gitu? Itu
dia mikir dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Luar angkasa itu ada apa sih di luar angkasa? Yang kita kenal sekarang kan susunan planet dari mulai Merkurius sampai Pluto. Setelah Pluto katanya ada planet lagi yang baru ditemukan. Jangan percaya nggak? Percaya? Nggak percaya? Nah itu semuanya adalah melogika yang tidak bisa diindra. Mungkin kalau susunan tata surya seperti yang kita tahu, kemudian di luar galaksi Bima Sakti itu ada apa, kemudian orang menggambar dan seterusnya. Ini dari mana orang bisa gambar kayak gitu? Apakah dia bisa ngirim satelit ke sana, kemudian bisa mengindra jauh, terus ketangkap fotonya kayak gitu? Ternyata ya cuma diperkirakan kira-kira sambung satu dengan yang lain disimpulkan seperti itu. Tapi itu tidak valid 100%. Sehingga pelajaran-pelajaran yang kita gali untuk teori kosmologi itu tidak valid 100%. Lebih kepada orang berteori. Paham ya? Tapi itu kan bukan akidah ya, itu bukan ranah akidah. Cuma dipelajari, yang penting ujian lulus. Kenapa itu bukan ranah akidah? Karena tidak ada muatan ideologinya. Tidak ada muatan ideologi. Contoh yang lain misalnya teori Darwin ya, tentang evolusi, bahwa binatang akan mengalami evolusi setelah sekian ribu tahun misalnya. Kita belum mempelajari itu. Dipercaya nggak Pak sama siswa-siswa di tempat kita? Dipercaya. Tapi itu bukan ideologi. Karena sifatnya hanya itu teori biologi yang kami pelajari. Kepentingan kami cuma yang penting nanti lulus ujian. Tapi nggak sampai masuk dalam hati. Makanya bongkar seperti ini lebih gampang. Bongkar teori ini lebih gampang. Beda kalau sudah bermuatan ideologi. Ini ada pesan agama di sana. Itu lebih susah. Maka kalau pesan agamanya itu berasal dari sumber yang nggak benar, akan sangat susah untuk dihilangkan. Baik. Berarti sumber akidah, logika dijadikan sumber akidah, salah atau benar? Salah. Yang kedua sekarang, logika dijadikan sebagai media untuk memikirkan atau media untuk menghasilkan kesimpulan tentang hal gaib. Yang saya maksud hal gaib yang tidak bisa diindra. Ini salah teman-teman. Logika digunakan media untuk menghasilkan kesimpulan tentang hal gaib. Salah teman-teman? Ya? Salah. Bagaimana mungkin bisa? Misalnya orang melogika surga itu bisa? Melogika neraka bisa? Ya nggak bisa. Itu di luar jangkauan logika. Salah satu profesor ITB membuat penelitian tentang berapa suhu neraka. Ini kan kurang gawean, Mbak. Jadi berdasarkan informasi kecil-kecil yang dia dapatkan, terus dibuat postulatnya. Nah, dihitung tak bagaimana pakai deret aritmatika atau deret apa tidak tahu. Ketemu bahwa suhu neraka itu sekian. Ketemu suhu neraka sekian. Itu bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak bisa nah, hal yang gaib tidak mungkin bisa dilakukan. Ada orang yang mencoba untuk mengukur berapa sih kedalaman neraka itu dan kecepatan batu yang dijatuhkan menuju neraka. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu kok. Orang misalnya mengukur luas surga itu bisa. Kalau mengukur diameter bumi bisa. Mengukur diameter bumi bisa ya. Ada banyak informasi bumi diameternya sekian, kelilingnya sekian, lebar daratan sekian, lebar lautan sekian. Ada informasi itu? Ada.
Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia. Dia bisa mengukur itu. Tapi itu yang mereka bisa tangkap dengan indera. Nah, yang kayak gini kan mungkin. Terus fungsi logikanya mana? Yang ketiga, bisa menilai kebenaran dan kebatilan. Disinilah fungsi logika. Kita diberi oleh Allah logika. Lalu kita dikasih sebuah doktrin. Tuhan itu esa, logis kan? Tuhan itu esa, logis kan? Logis. Tuhan tidak punya anak, logis kan? Kenapa logis? Hah? Tuhan itu esa, Tuhan tidak punya anak, itu logis kan? Logis. Kenapa logis? Karena logisnya dari mana? Kalau punya anak kan berarti ada penerusnya. Berarti nanti Tuhan pertama mati digantikan Tuhan kedua. Gitu ya, Mas? Jadinya kebenaran bisa dinilai dengan logika. Maka orang bisa menilai ini nabi terakhir itu benar. Buktinya apa? Ada bukti wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Dan gak mungkin Quran itu dusta. Sementara yang membawanya adalah orang yang tidak bisa baca tulis, tapi bisa menjelaskan pakai bahasa Arab dengan sangat bagus. Coba kita lihat lanjutan ini, sebuah cerita yang bagus di sini. Orang musyrikin pernah menuduh bahwa Nabi SAW belajar menulis Al-Quran dari seorang pemuda. Ada yang mengatakan namanya Ya'ish. Padahal si Ya'ish ini tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi gurunya Muhammad dalam menulis Al-Quran sementara Al-Quran berbahasa Arab? Dan Ya'ish tidak bisa bahasa Arab. Allah berfirman menceritakan kejadian ini. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Quran Surat An-Nahl ayat 103. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang tauhid dengan pendekatan ilmu filsafat, lalu dia menjawab yang artinya mustahil memiliki persamaan terhadap Nabi SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja, tetapi tidak mengajarkan kepada kita tauhid. Akidah yang lurus, akidah yang lurus pasti sejalan dengan logika, meskipun logika bukan sumber akidah. Nah, itulah kesimpulannya. Akidah yang lurus sejalan dengan logika yang sehat, meskipun logika bukan sumber akidah. Nah, ini satu kejadian tadi ya yang kita ceritakan. Orang musyrik menuduh bahwa Nabi SAW pernah belajar menulis Al-Quran dari seorang pemuda. Nah, pemuda ini pemuda Nasrani. Dan itu kejadiannya ada pemuda Nasrani yang sering berjualan di Bukit Sofa. Lalu Nabi SAW sering datang ke situ ngobrol sama pemuda ini. Jadi dia bisa bahasa Arab dikit-dikit, hanya untuk bahasa Arab percakapan. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Quran dengan demikian indah, tata bahasanya tidak ada yang bisa nandingi, sampai orang musyrikin juga mengakui bahasa Quran itu bukan bahasa biasa. Tapi mereka menuduh, Muhammad jangan-jangan belajar dari orang Nasrani itu. Allah katakan di sini, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Ini kan sikap yang kurang ajar, ya. Lalu Allah katakan, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Padahal bahasa orang yang mereka tuduh sebagai gurunya Muhammad itu orang Ajam, orang yang tidak berbahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab cuma dikit-dikit saja. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Al-Quran itu pakai bahasa Arab yang terang. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan fasih mengajarkan Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang tata bahasanya sangat indah.
Logis ya itu. Logis ya. Dari situlah kita jadi bisa kenal posisi logika. Maka logika terhadap akidah itu mestinya gimana? Bisa menilai ini benar atau ini batil. Kita bisa menilai ini benar, ini batil. Makanya ketika Anda mendengar berita ada wali yang Isra Mi'raj tiap malam, kita langsung menolak dengan logika sederhana, nggak logis. Ada wali Majedung, nggak logis. Masuk orang gendeng dari wali. Logika kita kan mengatakan nggak logis. Kenapa nggak logis? Secara logika nggak masuk. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj cuma sekali, orang ini tiap malam. Nah, dulu ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, bisa nggak sih kita nyusun akidah pakai ilmu filsafat, pakai pendekatan ilmu filsafat. Jadi kita tinggalkan dalil, kita coba rancang dengan pendekatan ilmu filsafat. Lalu kata Imam Malik, muhalun ayyudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Mustahil ketika seseorang punya prasangka kepada Nabi SAW, di mana beliau mengajarkan umatnya tentang istinja, tapi tidak mengajarkan umatnya tentang akidah. Itu gimana? Logika kamu itu di mana? Kok mau merancang akidah pakai logika? Dan terus ya, tinggal ambil saja apa yang diajarkan Nabi SAW. Alasan Imam Malik ini logis nggak? Secara logika mustahil Nabi SAW mengajarkan cara istinja, tapi beliau tidak ngajarin akidah. Itu kan lucu. Terus kenapa kamu mau merancang akidah pakai logika? Alasan logis nih. Tahu posisi logika berarti apa? Bisa menilai. Makanya ketika ada orang yang berbicara masalah agama, bagi orang yang logikanya sehat, dia bisa melihat ini benar atau salah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Dan mengenai poin ke-9, nanti kita akan bahas tentang akidah yang dibangun berdasarkan logika hanya akan menghasilkan kebingungan. Jadi kalau logika jadi sumber, itu pasti hasilnya bingungi. Nanti kita akan lihat testimoni mereka yang sudah banyak merancang akidah pakai logika. Saya sebutkan di bawah ini ya. Ada keterangan Ar-Razi, kemudian Syahrastani, termasuk Abul Ma'ani Al-Juwaini. Testimoni-testimoni mereka yang sudah menghabiskan waktunya untuk belajar filsafat dalam merancang logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang masuk. Apa makna dari alif lam mim ra mim alif lam ra dan seterusnya? Apakah itu singkatan? Apa makna dari ayat-ayat yang ada di depan surat seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, kaf, ha ya ain sad dan seterusnya? Ada tafsir yang Katsir tentang ini di bagian awal dari tafsir surat Al-Baqarah. Saya ajarkan untuk menuju ke sana. Kamu bikinin bakso. Kamu mau bikin? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang status dari alif lam mim dan yang lainnya. Alif lam mim, alif lam ra itu disebut oleh para ulama dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca secara terpisah. Dibaca terpisah. Kenapa disebut sebagai huruful muqatta'ah? Karena cara bacanya tidak
digabungkan, tapi dipisah. Misalnya, Anda baca ini ya. Bakso ya. Wal, bacanya wal asri. Ini dibaca dengan cara digabungkan. Kalau kita baca terpisah, maka bacanya waw, alif, lam, ain, shad, ra. Innal insana lafi khusr. Itu kalau dibaca terpisah. Nah, huruful muqatta'ah bacanya tidak disatukan, sehingga alif lam mim jangan dibaca alam, hamim jangan dibaca ham, kemudian alif lam mim ra jangan dibaca almer, tapi dia dibaca secara terpisah. Alif lam mim ra dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Sehingga dia dibaca secara terpisah, makanya disebut huruful muqatta'ah. Dan huruf ini ada di depan surat, tidak ada yang di tengah. Temu nggak yang kayak gini di tengah, Pak? Temu? Nggak temu. Nggak ada huruf seperti ini di tengah surat, maka disebut dengan fawatihus surat. Fawatih as-surat disebut sebagai pembuka surat, karena dia berada di depan, nggak ada yang di tengah, apalagi di ujung. Selanjutnya mengenai alif lam mim ha mim alif lam ra dan seterusnya, ada dua metode yang dimiliki oleh para ulama. Pertama, ada yang menegaskan bahwa huruf-huruf ini adalah ayat mutasyabihat, sehingga maknanya diserahkan kepada Allah. Ini rahasia Allah, ayat mutasyabihat. Dalam arti metode yang kedua ini tidak memberi makna. Mereka tidak memberi makna, tapi menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan di sini di tafsirnya, wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufil muqatta'ah. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf muqatta'ah yang berada di awail aswar, yang berada di bagian awal surat. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat hiya mimma staqtarallahu bi'ilmihi. Allah menyembunyikan ilmunya, Allah tidak tampakkan tentang itu. Faraddu ilmaha ila Allah, sehingga mereka kembalikan mengenai makna ini kembali kepada Allah. Walam yufassiruha, dan tidak menafsirkannya. Dan Al-Qurtubi menyebutkan ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan pendapat Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ar-Rabi bin Khasyam, dan pendapat yang dipilih oleh Abu Hatim Ibnu Hibban. Nah, ini metode pertama yang tadi kita sebutkan dari al-huruful muqatta'ah, berarti posisi dia tidak memberi makna, tapi menyerahkannya kepada Allah. Nah, untuk pendapat pertama ini muncul pertanyaan, lalu apa gunanya Allah menurunkan itu kalau tidak ada tafsirnya, tidak diketahui tafsirnya? Maka perlu dibedakan di sini. Bedakan antara tafsir dengan hikmah. Bisa jadi ketika kita tidak tahu tafsir, kita nggak tahu tafsirnya, tapi bukan berarti hikmahnya tidak ada. Sehingga kalau Anda bertanya apa gunanya, gunanya ada. Apa gunanya itu diturunkan kalau tidak ada tafsirnya? Ada gunanya. Terus apa gunanya? Untuk membuktikan bahwa ilmu hamba terbatas. Sehingga kalau bicara hikmah ada. Hikmahnya apa saja? Adanya huruf muqatta'ah menurut pendapat yang pertama ini. Satu, sebagai tantangan. Tantangan bagi siapa? Orang musyrikin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad
itu menggunakan huruf seperti yang kalian kenal. Ada nggak di Al-Quran huruf hijaiyah yang baru yang tidak dimiliki oleh orang Arab? Nggak ada. Hurufnya sama seperti huruf yang kalian kenal. Maka kalian jangan menyangka Quran kenapa begitu indah. Oh, ada huruf baru yang tidak kami kenal. Nggak ada. Huruf Quran yang alif, lam, mim, ro, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, shad yang kalian kenal. Sehingga kalian sudah kenal huruf-huruf itu. Sekarang susun huruf itu untuk bisa menjadi seperti Quran. Bisa? Tidak bisa. Tidak ada huruf baru dalam Al-Quran. Hurufnya sama sebagaimana yang kalian kenal. Yang kedua, ini menjelaskan tentang kesempurnaan apa? Ilmu Allah dan keterbatasan ilmu manusia. Lain kalian manusia, kalian itu terbatas pengetahuannya. Ini kalian nggak ngerti, maka jangan sok tahu dengan yang lain. Kalau yang kayak gini saja kalian nggak ngerti. Jadi kalau bicara hikmah ada. Maka kalau ada orang yang bertanya, lalu apa gunanya itu diturunkan sementara nggak tahu maknanya? Ini gunanya. Kalau tanya guna. Tapi kalau tanya tafsir, wallahu a'lam. Sehingga tidak ada yang keliru bagi pendapat jumhur yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah tidak punya tafsir, tapi tafsirnya dikembalikan kepada Allah. Yang kedua, metode yang kedua yang digunakan oleh para ulama adalah menafsirkan. Huruf muqatta'ah itu ditafsirkan. Dan tafsirnya di sini sifatnya ijtihadi, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Sekarang kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Wa minhum man fassaraha. Dan di antara mereka ada yang menafsirkan huruf muqatta'ah. Wa ikhtalafa haula'i fi ma'naha. Namun pendapat yang menafsirkan ini pun mereka berbeda pendapat. Terus tafsirnya apa? Mereka berbeda pendapat. Nah, dari sekian banyak tafsir itu ada beragam tafsir yang disampaikan oleh sebagian ulama. Dan ini merupakan pendapat Zaid bin Aslam, juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Karena yang pertama tadi kan pendapat 4 ulama Rasyidin dan Ibnu Mas'ud. Yang ini pendapat Ibnu Abbas di kalangan sahabat dan pendapatnya Zaid bin Aslam. Dan beberapa ulama yang lainnya yang mereka menafsirkan huruf muqatta'ah. Nah, saat mereka menafsirkan karena sifatnya ijtihadi, terjadi beda pendapat. Ada yang menyebut itu adalah nama-nama Allah. Itu singkatan nama-nama Allah. Ada yang mengatakan itu nama-nama Al-Quran. Ada yang menjelaskan A itu Allah, lam, malaikat, mim, Muhammad. Ada yang menyebutkan A itu apa. Jadi sifatnya juga singkatan. Dan ini semuanya sifatnya ijtihadi. Artinya tidak ada nas dari dalil yang menyebutkan akan hal itu. Dan dua-duanya pendapat yang muktabar, baik pendapat pertama maupun yang kedua. Namun wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Kita serahkan ilmunya kepada Allah, meskipun kita yakini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk tantangan bagi orang musyrik yang mereka tidak mau mengakui Quran, bahwa huruf yang tersusun dalam Quran itu sama sebagaimana huruf yang kalian kenal, tidak ada huruf baru dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.